Siapakah 7 jemaat di kitab Wahyu? Apakah hanya berbicara kumpulan orang-orang percaya di masa para rasul? Ataukah berbicara kategori orang-orang percaya dari masa ke masa? Mungkinkah berbicara mengenai 7 jenis gereja, atau 7 denominasi gereja? Shalom, Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang percaya bahwa Yehusha Kristus tidak pernah membatalkan Taurat. Pembahasan mengenai akhir zaman sebenarnya terfokus kepada keadaan rohani dari 7 jemaat. Siapakah sebenarnya 7 jemaat yang dimaksudkan? Mengapa hanya 7 jemaat yang disebutkan? Mengapa tidak lebih dari 7, atau kurang dari 7? Dari ke-7 jemaat yang disebutkan oleh Yehusha Kristus, hanya jemaat Smyrna dan Philadelphia yang tidak diberikan koreksi. Sementara 5 jemaat lainnya diharuskan bertobat, atau berubah dari keadaannya. Kelima jemaat diminta untuk bertobat. Ini berarti sebenarnya Yehusha Kristus mengasihi kelima jemaat. Karena pertobatannya lah yang diharapkan, dan bukan kebinasaan. Ini berarti 5 jemaat bukanlah kumpulan orang-orang jahat yang tidak mengenal Yahwa Elohim sama sekali. Karena kelima jemaat tidak lain adalah kumpulan orang-orang benar, atau disebut juga orang-orang kudus. Yang percaya kepada Yahwa Bapa, Yehusha Kristus dan Ruach HaKodes, yang diharapkan berubah, atau bertobat di akhir kehidupannya. Apakah 7 jemaat hanya ada di zaman para rasul? 7 jemaat yaitu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia, adalah jemaat-jemaat yang ada di masa rasul-rasul. Tetapi sebenarnya tidak hanya 7 jemaat yang hidup pada masa tersebut, tetapi ada jemaat-jemaat lainnya. Apakah jemaat-jemaat lainnya adalah jemaat yang tidak berkenan hidupnya di hadapan Yahwa Elohim? Atau mungkinkah jemaat-jemaat lainnya bukan merupakan jemaat Yahwa Bapa? Jemaat di Korintus adalah jemaat Yahwa Bapa yang dikuduskan dalam Yehusha Kristus. Mengapa jemaat di Korintus tidak termasuk bagian dari 7 jemaat? Bagaimana dengan jemaat di Kolose? Tentu saja jemaat di Kolose juga orang-orang yang dikasihi Yahwa Bapa dan Yehusha Kristus. Tetapi mengapa mereka juga tidak masuk ke dalam bagian 7 jemaat di kitab Wahyu? Bila begitu banyak jemaat-jemaat yang dikasihi Yahwa Bapa dan Yehusha Kristus pada masa para rasul, tetapi hanya 7 jemaat yang disebut oleh Yehusha Kristus. Itu berarti 7 jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu tidak berbicara mengenai jemaat-jemaat yang ada di masa para rasul saja. Tetapi mewakili, atau mempresentasikan orang-orang percaya. Atau lebih tepatnya mendefinisikan orang-orang percaya menjadi 7 kategori, atau 7 cara hidup orang percaya. Apakah 7 jemaat mewakili kehidupan orang-orang percaya dari masa ke masa? Dimulai dari jemaat Smyrna yang akan mengalami kesusahan, adalah representasi jemaat mula-mula, yaitu masa para rasul. 5 jemaat lainnya adalah masa-masa setelah era jemaat mula-mula sampai sebelum masa akhir zaman. Dan jemaat Philadelphia adalah orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. Jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia adalah jemaat-jemaat yang tidak diberikan koreksi oleh Yehusha Kristus, orang-orang percaya yang melakukan perintah-perintah Yahwa Bapa. Akan tetapi, hanya jemaat Philadelphia yang tidak akan mengalami kesusahan. Bahkan dijanjikan akan dilindungi oleh Yehusha Kristus sendiri dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Apakah itu berarti orang-orang yang percaya, atau beriman kepada Yahwa Bapa, Yehusha Kristus dan Ruach HaKodes, yang hidup di masa akhir zaman tidak ada satu orang pun yang tertinggal? Semuanya akan terangkat. Bila demikian, apakah itu berarti orang-orang percaya setelah masa para rasul adalah orang-orang percaya yang tidak satu pun yang benar di hadapan Yahwa Bapa? Menurut Torah 30 menit, di setiap masa akan ada orang-orang percaya yang mengakhiri hidupnya dengan baik, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Bapa di sorga. Akan tetapi di setiap masa akan ada juga orang-orang percaya yang mengakhiri hidupnya dengan tidak melakukan perintah-perintah Yahwa Bapa. Yang berarti di masa akhir zaman,
tidak semua orang-orang percaya adalah jemaat Philadelphia yang tidak akan mengalami masa kesusahan besar. Karena tidak semua orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman akan mengalami pengangkatan. 7 jemaat yang dalam bahasa Inggrisnya gereja. Apakah mewakili 7 denominasi gereja-gereja yang ada pada saat ini? Jemaat Smyrna akan dicobai dan mengalami kesusahan. Bahkan kemungkinan sampai kematian menjemput mereka. Denominasi gereja-gereja tidak hanya berada di satu negara, tetapi di beberapa negara. Bila jemaat Smyrna mewakili salah satu denominasi gereja, misalkan saja denominasi gereja A, dan jika denominasi gereja A ada di beberapa negara. Sebut saja ada di negara 1, negara 2, dan negara 3. Dan tentu saja di negara 1, negara 2, dan negara 3, ada kemungkinan terdapat juga denominasi gereja B, denominasi C, dan mungkin juga denominasi gereja D. Bila terjadi suatu hal, atau kesusahan besar yang menimpa orang-orang percaya di negara 1, negara 2 atau negara 3, maka sudah pasti tidak hanya denominasi gereja A saja yang mengalami kesusahan besar tersebut. Tentulah denominasi gereja B, dan denominasi gereja C, dan D pun akan mengalaminya. Itu berarti jemaat Smyrna tidak mungkin hanya mewakili denominasi gereja A. Karena hanya jemaat Smyrna lah yang mengalami kesusahan selama 10 hari. Apa yang hendak kami katakan di sini adalah, 7 jemaat tidak mungkin 7 denominasi gereja-gereja. Hal lainnya yang kami tidak setuju, dikarenakan penggunaan kata gereja. Kata jemaat dalam bahasa Yunaninya ekklesia. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris kata ekklesia diterjemahkan dengan kata gereja. Sedangkan kata gereja dalam bahasa Indonesianya berarti tempat, ataupun suatu bangunan ibadah. Pengertian ini menjadi bias. Bila memang Alkitab terjemahan Indonesia menggunakan kata jemaat dan bukan kata gereja, mengapa kata gereja yang terdapat di Alkitab terjemahan Inggris tetap digunakan dalam pemakaian sehari-hari? Mengapa Alkitab terjemahan Indonesia tidak menerjemahkan saja kata ekklesia dengan kata gereja? Mari kita perhatikan ayat berikut. Sidang jemaah dalam bahasa Yunaninya, ekklesia. Siapakah ekklesia yang dimaksudkan di ayat ini? Dan apakah yang Nabi Moses sedang kerjakan di Gunung Sinai? Tidak lain menerima Taurat-Taurat dari Yahwa Bapa. Nabi Moses sebagai perantara antara Yahwa Bapa dengan ekklesia. Yang berarti Taurat-Taurat yang diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Moses haruslah diberikan dan diajarkan dengan seksama kepada ekklesia. Sebagai peraturan yang maha kudus, yang diberikan oleh Yahwa Elohim yang kudus. Dan siapakah ekklesia yang dimaksudkan? Pada saat Yahwa Bapa memberikan Taurat-Taurat di Gunung Sinai, siapa sajakah yang ada di tempat tersebut? Pada saat bangsa Israel keluar dari Ramses ke Sukot, apakah hanya bangsa Israel saja? Tidak. Tetapi berbagai-bagai bangsa. Lebih dari satu suku bangsa yang mengikuti bangsa Israel. Jadi ketika Nabi Moses sebagai perantara, antara Yahwa Bapa dengan orang-orang yang berkumpul di Gunung Sinai, atau yang disebut juga ekklesia, tidak hanya bangsa Israel yang berasal dari keturunan Yakub saja, tetapi juga berbagai-bagai bangsa. Artinya adalah, bahwa ekklesia yang berada di Gunung Sinai adalah bangsa-bangsa yang keluar bersama bangsa Israel dari Mesir. Dan mendengarkan bersama-sama Taurat-Taurat Yahwa Bapa. Karena memang Taurat tidaklah hanya ditujukan untuk keturunan langsung Abraham, tetapi juga untuk non-keturunan Abraham. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kembali apa yang tertulis di dalam Taurat kepada jemaat di Galatia. Bahwa tidak ada perbedaan dalam iman baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yang hendak kami jelaskan di sini adalah bahwa ekklesia artinya orang-orang percaya yang mendengarkan Taurat. Orang-orang percaya yang berarti bangsa Yahwa Elohim, yang bukan dikarenakan genetik melainkan iman percaya, yang disebut juga bangsa Israel.
Ketujuh eklesia, atau bisa juga disebut 7 kategori kumpulan orang-orang percaya, yang disebut juga bangsa Israel. Umat kepunyaan Yahwa Elohim yang tidak dikarenakan garis keturunan. Melakukan apapun yang Yahwa Elohim perintahkan untuk dikerjakan. Ketujuh eklesia adalah bagaimana Yehusha Kristus mendefinisikan, atau mengkategorikan 7 cara hidup bangsa Israel dari masa rasul-rasul sampai kedatangannya kembali di akhir zaman. Seperti yang sudah kami jelaskan di konten-konten sebelumnya. Keselamatan tidaklah ditentukan di awal pertobatan tetapi di akhir kehidupan setiap orang percaya. Ketika manusia bertobat dan menjadi bagian dari bangsa Israel, maka orang tersebut akan masuk ke dalam perjalanan imannya. Apakah orang tersebut berjalan dalam kehendak Yahwa Elohim ataupun tidak, adalah kehendak bebasnya. Kelima jemaat, yaitu Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis dan Laodikia adalah perjalanan iman setiap orang-orang percaya. Menurut pandangan Torah 30 menit, tidak ada satupun orang percaya yang dari awal pertobatan sampai akhir kehidupan merupakan kategori Smyrna dan Philadelphia. Setiap orang percaya dalam perjalanan imannya dapat berubah-ubah menjadi salah satu dari ketujuh jenis orang percaya. Tentu saja pada akhirnya ada yang menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan menjadi bangsa Israel kategori Smyrna dan Philadelphia. Sayangnya lebih banyak orang-orang percaya yang mengakhiri kehidupannya menjadi kategori Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis dan Laodikia. Seperti apa yang dikatakan oleh Yehusha Kristus, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yaitu 2 dari 7. Kami mengerti memang masih banyak yang harus dijelaskan, khususnya hal-hal yang akan terjadi kepada Smyrna dan Philadelphia. Yang mengindikasikan hanya akan terjadi ketika masa akhir zaman tiba. Yang akan kami coba jelaskan di konten terpisah. Kiranya apa yang kami sampaikan pada saat ini, bisa memberikan suatu pandangan baru yang dapat dipelajari dan diuji bersama-sama di dalam kasih. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.